Bagi yang studi agama-agama pasti pernah dengar istilah agama Shinto. Yo, gurune Wiro Sableng. Ya. Jadi Shinto ini kila juga sebenarnya pengaruh Cina kuat. To itu dari kata tahu. Shin itu sama nanti pecahan kata dari Chan, Chan yang dari di Jepang nanti jadi Zen. Zen itu istilah Jepang untuk Chan. Chan itu ya nanti salah satu aliran spiritual di Cina. Zen sehingga melahirkan kombinasi unik namanya Zen Buddhisme. Kalau agama lokal itu agama Shinto. Ya, jenisnya Shinto itu politeistik. Isinya secara umum sama kayak saya jelaskan di sejarah Tuhan kemarin, cenderung animistik, yang disembah menghargai alam, tapi yang disembah nenek moyang. Yang nenek moyang ini lama-lama jadi dewa. Bagi yang suka baca komik Jepang, mungkin pernah lihat gambar ini atau simbol ini. Ini simbolnya agama Shinto. Saya tidak tahu yang ngaji filsafat ini suka baca komik apa enggak. Atau jangan-jangan komik itu dianggap haram. Ya. Saya ngertinya Jepang itu kebanyakan justru dari komik. Ada beberapa komik Jepang tentang samurai lah, tentang apalah yang tak baca dan dapat wawasan banyak dari situ. Jadi minggu depan kalau pas temanya samurai mungkin beberapa referensinya komik. Tidak apa-apa toh, yang penting kan di-enjoy aja, dinikmati aja, wawasan baru. Oke, terus Tuhannya sebenarnya kalau disebut Tuhan ya bisa aja, tapi mereka menyebutnya kami. Kami itu semacam kekuatan atau daya yang ada di balik alam semesta. Di balik setiap benda, setiap barang itu ada dayanya, namanya kami. Jadi modelnya politeis. Karena setiap barang ada kekuatannya yang disebut kami, maka Tuhannya jadi banyak. Biasanya politeis ini kemudian belakangan jadi panteis. Dan panteis ini yang punya persepsi bahwa all is God dan God is all. Kalau yang all is God itu biasanya disebut panteisme, tapi God is all biasanya disebut panenteisme. Itu nanti adanya di filsafat agama. Jadi Tuhannya namanya kami. Itu gambar-gambar yang menunjukkan kalau dikasih gitu berarti ada kaminya. Dan dewa tertingginya sebenarnya bukan dewa, tapi dewi perempuan. Namanya Amaterasu. Dewi matahari, bukan dewa ya. Jadi perempuan, puncaknya perempuan malahan. Jadi ada ceritanya. Kalau di Jepang itu ada legenda bahwa Jepang yang seperti pulau yang mereteli atau pulau yang cuil tadi itu dibikin langsung oleh dewa tertinggi. Jadi dewa tertinggi sedang di atas kayangan, dengan legendanya begitu. Lihat ke bawah kok ada 7 warna pelangi. Terus dia, kok indah ya pelangi, mau jalan-jalan turun jembatannya ya pelangi itu. Bandingkan cerita ini dengan Joko Tarub. Kan bidadari itu turunnya lewat pelangi. Saya tidak tahu, di hampir semua cerita mitos itu pelangi dianggap jembatan dari dunia atas ke dunia bawah. Dari para bidadari, para dewa-dewa yang ingin main ke bumi, jalannya pakai pelangi. Kalau ini hanya imajinasi kok sama di mana-mana, kejarlah rahasianya apa.
Nah, dewa yang di Jepang ini sambil bawa tongkat, tongkatnya terbuat dari berlian. Terus dia senang sekali main air. Jadi airnya itu diciprat-cipratin, dan air yang dicipratin dengan tongkatnya ini nanti jadi daratan. Itulah Jepang. Ketika sudah ada daratannya luas, terus dewanya mampir di situ, dan di situ beberapa lama kemudian punya anak Amaterasu ini. Dan nanti Amaterasu inilah yang menurunkan raja-raja Jepang, kaisar-kaisarnya Jepang. Yang mengadopsi cerita ini adalah kaisar Jepang yang pertama, namanya Jimmu Tenno, Kaisar Jimmu. Cuma cerita kayak gini yang menceritakan adalah keturunannya yang sekitar ke-12 namanya, sekitar ke-124, Kaisar Hirohito. Kalau yang sekarang yang jadi kaisar kan anaknya, Kaisar Akihiko. Ya, itu sejarahnya Jepang. Jadi ada Dewi Matahari, dan setiap raja di sana dianggap keturunannya Dewi Matahari ini. Cuma nanti itu ada pengaruhnya Cina sebenarnya. Oke, saya bolak-balik ngomong pengaruh Cina. Jadi gagasan bahwa kaisar harus ada, padahal semula cuma klan, itu adopsi dari Cina. Sebelumnya sih biasa-biasa aja. Ketua suku ya ketua suku. Tapi sekarang muncul gagasan kaisar, itu pengaruh dari Cina. Dan biar dahsyat, kaisarnya dianggap keturunan Dewi Matahari. Terus ya, cuma bedanya karena tadi sentimen kesukuannya sangat kuat, maka kaisar Jepang ini tidak seperti kaisar Cina. Kalau kaisar Cina sangat powerful, menguasai segalanya, kaisar Jepang tidak sedahsyat itu. Tetap dia kalah sama ketua-ketua suku, ketua-ketua klan. Kadang-kadang kaisar hanya simbol saja. Jadi kaisar itu sifatnya simbolik. Kayak di Inggris hari ini itu kan kaisar hanya simbolik. Dia powernya power imajinatif. Sama kayak misalnya sekarang sultan. Ya untungnya sultan jadi gubernur. Kalau tidak kan kayak Solo, itu kan powernya power imajinatif. Jadi keraton tapi disubsidi oleh negara. Itu kan susah membayangkannya. Tapi Jepang juga begitu. Kaisar sering hanya jadi simbol. Penguasa sejatinya ya ketua-ketua klan ini. Oke, kita lihat lagi yang sifatnya sejarah. Kalau yang seni, arsitektur, musik, lebih banyak lagi yang diadopsi dari Cina. Ini bangunan Cina, yang satu bangunan Cina, yang satu bangunan Jepang. Mirip. Jangan dibandingkan sama Masjid Demak loh ya. Itu ornamennya agak mirip. Siapa tahu juga ya, telitilah. Terus kalau tulisan juga mirip kan. Cuma garis-garisnya kalau Cina agak tegas, kaku. Kalau Jepang lebih lentur. Tapi sama. Saya tidak tahu itu bacaannya apa. Oh, ya wong ini cuma copy paste, dianggap aja tulisan Bismillah sama Alhamdulillah, itu aja. Ya. Jadi Chinese writing dan Japanese writing. Kalau ini gambarnya. Jepang kelihatan lebih halus, tapi Cina lebih unik, lebih khas. Sama-sama seni gambar. Kayak di film-film silat itu loh kan, kadang-kadang ornamennya kipas dikasih gambar itu. Kalau Jepang itu banyak mewarisi dari Cina. Terus sekitar pertengahan tahun 700-an Masehi, Buddhisme masuk dari Cina dan Korea. Karena tadi kan posisinya Jepang itu kan kayak pecahan dari Cina dan Korea. Dan dari situlah masuk Buddhisme. Cuma Buddhismenya kemudian ketemu dengan agama lokal, agama Shinto, dan campurlah Buddhisme dan Shinto.
Ya, itu ada gambar panahnya itu. Di mana Korea, di mana Cina, dan di mana Jepang. Oke. Nah, contoh percampuran agama Shinto sama Buddhisme itu Zen Buddhisme. Kostumnya seperti itu. Nanti kita ada sesi khusus yang membahas ini. Sebenarnya di toko buku banyak yang sudah ngomong tentang Zen Buddhisme. Terus era kejayaan Jepang adalah sekitar tahun 794 sampai 1185. Namanya era Heian. Makmur, aman, Golden Age-nya Jepang. Itu era ini. Silahkan dibaca buku itu. Jangan khawatir tidak pakai bahasa Jepang, pakai bahasa Inggris. Ya, lebih mudah bagi yang bisa. Ya, The Tale of Genji. Terus, ya, di era itulah, ini kan tadi era 794 sampai 1185. Di era ini menonjol sistem feodalisme Jepang yang terkenal luar biasa. Jadi sekitar tahun 1000-an kekaisaran yang tadi keturunan dewa itu mulai melemah. Pemilik tanah yang lokal mulai berkuasa dan chaos. Jadi raja-raja kecil ini mulai bersaing untuk dapat power, tuan tanah. Jadi tuan-tuan tanah ini mulai jadi raja kecil-kecil lokal. Tuan tanah itu kalau di India namanya takur. Iya, takur itu baru saya tahu takur itu bukan nama orang ternyata. Itu namanya tuan tanah. Jadi kalau dia di sana jadi tuan tanah ya panggilannya memang takur. Bukan tuan takur ya. Takur itu sudah penghargaan pada tuan tanah. Kayak di sini mungkin Doro atau ya gitulah panggilan penghargaan. Jadi takur bukan nama orang. Selama ini tak anggap kalau ada film India iki jenenge kok podo kabeh ya, manggilnya tuan takur. Yang dubbing juga berarti keliru. Ya manggilnya tuan takur semua. Nah ini pemilik tanah mulai bersaing. Lahir chaos, kejahatan di mana-mana. Petani dan orang kecil jadi korbannya. Kalau hari ini mungkin kayak maraknya begal. Itu pasti karena pemerintahannya lemah. Banyak raja-raja kecil. Termasuk kasus kemarin di Lumajang itu kan karena ada raja kecil meskipun level kelurahan. Ya kan, level kelurahan ada raja kecil, dia punya pasukan yang terdiri dari para preman. Kan ceritanya kan sesederhana itu. Itu menunjukkan bahwa pemerintah di atasnya lemah sebenarnya. Mungkin sampai pusat juga lemah. Ketika pusatnya lemah ya pasti akan lahir raja-raja kecil yang main sendiri-sendiri. Dan itulah yang terjadi. Antar klan perang. Dan terjadilah serangkaian perang sipil, suku melawan suku. Kalau di Islam itu bisa sampai hari ini. Suku melawan suku. Islam itu damai, tidak ada perang antar suku hanya pada saat Nabi Muhammad hidup. Begitu Nabi Muhammad meninggal, mulai masing-masing mengedepankan egoisme suku. Nabi Muhammad meninggal aja kan sudah debat. Ini meninggal benar apa enggak ya? Itu kan gegeran itu. Sampai Umar ngangkat pedang. Barang siapa bilang Nabi Muhammad meninggal, tak penggal lehernya. Itu debat. Belum lagi debat, ini Nabi mau dikubur di mana ya? Ada yang bilang di Yerusalem, ada yang bilang di Mekah, ada yang bilang di Madinah. Debat, nggak selesai-selesai juga. Yang paling dahsyat debat ini yang ganti Nabi siapa? Yang Ansor merasa unggul, yang Muhajirin merasa unggul, yang itu klan. Setiap klan ingin merebut kekuasaan. Ketika begitu Nabi nggak ada, semua angkat senjata sudah.
Meskipun Abu Bakar diangkat kemudian secara aklamasi, tapi kan yang oposisi terhadap Abu Bakar banyak saat itu. Ada yang tidak mau bayar zakat, ada yang murtad, ada yang ngaku nabi palsu. Itu sebenarnya kan oposisi terhadap pengangkatannya Abu Bakar. Sama kayak Jepang zaman itu, antar suku. Ya sampai hari ini kan menjelma jadi antar mazhab, itu agak tersamar, seolah-olah agama. Tapi sebenarnya mentalitasnya mentalitas suku. Kalau di Indonesia kan ada 2 suku besar. Suku, ya tidak perlu tak jelaskan, kamu sudah ngerti. Yang penting ojo perang ya, tidak apa-apa beda suku itu kan biasa. Kita memang harus punya afiliasi, tapi ya tidak usah perang lah. Cuma ya kritik-kritikan tidak apa-apa, senggol-senggolan dikit tidak apa-apa, biar ada rame-ramenya. Tapi ya nggak sampai perang bunuh-bunuhan, buat apa? Wong ya nggak dapat apa-apa. Oke, jadi apalagi sampai perang sipil. Begitu ada perang, maka rusak, keluar dan ke dalam. Gara-gara perang sipil, gara-gara kondisi chaos, itu lahirlah namanya feodalisme di Jepang. Ada sistem. Oke, yang paling atas memang raja, kaisar, emperor. Tapi kaisar ini dia nggak punya power apa-apa. Yang punya power orang di bawahnya. Namanya daimyo. Daimyo ini ya para tuan tanah tadi. Nah, daimyo ini untuk melindungi klannya, melindungi keluarganya, melindungi tanahnya, kepemilikannya, dia biasanya punya pasukan. Pasukan itu nanti yang dikenal sebagai samurai. Di bawah levelnya samurai ada para petani, ada para pedagang, ada para pengrajin. Jadi akhirnya hidupnya jadi strata, jadi feodalistik. Ada level bawah, ada level atas. Di India mirip, lahir sistem kasta. Di barat juga mirip, lahir sistem berjuasi. Ada kelompok berjuis, kelompok proletar, ada kelompok militer. Kemarin waktu kita ngaji kapitalisme, kritiknya makan kelihatan gimana feodalisme Eropa zaman itu. Di Indonesia juga ada feodalisme kan, zaman kerajaan, ada bangsawan, ada yang non bangsawan. Kalau bangsawan itu kelasnya elit, yang non bangsawan harus manut pada yang di bawah bangsawan. Kan itu sistem feodal itu. Saya dulu KKN di Kulon Progo. Di sana ada banyak janda-janda, sisa-sisa para bangsawan. Dan mereka senang jadi lungsuran, jadi sisanya para bangsawan itu. Karena begitu dia dikersake itu ya, diinginkan oleh para bangsawan itu, status sosialnya naik. Kalau semula namanya Tulkiem biasa aja, begitu jadi mantannya sisanya bangsawan, namanya ada Raden Ayunya sekarang di depan. Karena dia berubah naik kasta jadi bangsawan. Dan jangan khawatir nggak laku, orang sana juga akan rebutan bekasnya para bangsawan ini. Kenapa? Yo, kalau di pondok namanya barokah. Kalau iya, karena keraton ya pokoknya levelnya dia naik juga lah. Jadi keluarganya terangkat jadi bangsawan, terus naik juga dia jadi bangsawan. Iya, itu sistem yang namanya feodal. Jadi ada kelompok berjuis, ada kelompok proletar. Jadi ada daimyo, ada samurai. Kaisar kekuasaannya sangat kecil. Jangan salah, meskipun dia posisinya kaisar, yang main itu justru yang menteri-menteri, perdana menteri dan seterusnya, yang posisinya sebagai penguasa lokal. Oke. Nah, nanti di antara
para